Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Menurut Bareskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan, perkara ini dihentikan penanganannya. Sebelumnya, Verdi Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya, Putri Chandrawati di Magelang, melukai harkat dan martabatnya saat diperiksa di Makobrimob. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Verdi Sambo tersebut. Atas tindakan yang dilakukan Joshua, Verdi Sambo kemudian merencanakan pembunuhan bersama dua tersangka lain, yakni Barada Eliezer dan Bribka RR di rumah dinasnya. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap. Namun usai pengakuan Sambo tersebut, kepolisian melalui Bareskrim Polri menyebutkan motif masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari temuan-temuan dalam penyidikan, motif soal pelecehan kecil kemungkinan dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Apakah pengakuan Putri Chandrawati bohong? Yang jelas, skenario Sambo sudah runtuh dan kasus perlahan mulai terungkap. Peristiwa penolakan amplop yang dialami oleh petugas LPSK terjadi saat bertemu dengan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo di kantor Divisi Propam Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13 Juli lalu. Salah satu petugas LPSK yang menunggu kedatangan Barada Eliezer usai memintai keterangan Sambo mengaku telah didatangi pihak Sambo untuk memberikan 2 amplop coklat itu. Pada kesempatan tersebut, salah seorang staf Sambo menuturkan sebuah kode titipan atau pesanan bapak untuk dibagi 2 kepada petugas LPSK. Diketahui istri Sambo, Putri Chandrawati, mengajukan perlindungan ke LPSK pada 14 Juli 2022 atau 6 hari pasca pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Diduga, kedua amplop coklat diberikan pihak Sambo agar memuluskan istrinya Putri Chandrawati untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Menanggapi pemberian 2 amplop coklat kepada petugas LPSK, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pihaknya masih memproses penyidikan tersangka Sambo. Pak, izin soal Sambo amplop coklat gimana Pak? Apa udah berjalan ya? Siapa? LPSK sendiri menggelar asesmen psikologis terhadap Putri pada 27 Juli 2022 sebagai salah satu syarat perlindungan. Namun asesmen yang diagendakan tidak terlaksana karena istri Sambo disebut masih mengalami trauma dan tidak bisa ditemui. Atas kasus ini, Polri telah menetapkan 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua, 1 diantaranya adalah Verdi Sambo. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.
31 polisi terbukti melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mereka dinilai tidak profesional karena ikut mengaburkan dan merusak barang bukti serta merekayasa kasus. Tim Sus Polri juga terus menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan mereka. Beberapa polisi yang terseret skenario Verdi Sambo merupakan perwira tinggi. Di antaranya Brigjen Hendra Kurniawan yang telah dinonaktifkan dari jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Brigjen Beni Ali yang juga telah dinonaktifkan dari jabatan Kepala Biro Provos Divpropam Polri. Dan Brigjen Agus Budiarto yang dinonaktifkan dari jabatan Kapus Lafor Bareskrim Polri. Selisya, istri Karo Paminal Divisi Propam Polri nonaktif Brigjen Hendra Kurniawan angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, ia menyebut suaminya hanya korban dari skenario yang dibuat Verdi Sambo. Seli membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Brigjen Hendra bersama sejumlah anggota polisi lainnya merasa dirugikan atas kasus ini. Pasca pemberhentiannya sebagai kuasa hukum dari tersangka Barada Eliezer, Deolipa Yumara buka suara. Deolipa menggelar keterangan pers terkait hal tersebut di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat hari ini. Ada 13 hal yang disampaikan Deolipa melalui kiasan judul nyanyian. Kiasan judul nyanyian dibuatnya jika pemberhentiannya sebagai kuasa hukum Baradae tetap dilakukan. Deolipa sendiri menduga adanya kejanggalan berupa tekanan maupun intervensi penandatanganan berkas kasus pemberhentiannya. Dirinya pun akan melayangkan gugatan atas pemberhentiannya pada Senin besok. Jadi dua pihak Baradae itu ngomong terlalu banyak, masuk ke materi dalam bicara ke media. Kalau dia nggak bisa manut, cabut kuasanya. Ini pesan dari siapa, Bang? Nggak tahu saya, siap jenderal. Oke. Surat ketiga adalah surat pencabutan surat kuasa dari Richard ke saya. Beres ya? Iya. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Deolipa Yumara dan Burhanuddin tiba-tiba saja diberhentikan dari tim pengacara Barada Richard Eliezer. Pencabutan kuasa dari Baradae tertuang melalui surat tertanggal 10 Agustus 2022. Burhanuddin menyebut pemberhentian sebagai pengacara ini syarat intervensi. Padahal ia merasa Baradae sangat terbuka kepada Deolipa dan Burhanuddin. Saudara-saudara, kuasanya mohon mundur dari kuasa Baradae, itu disampaikan. Bahwa kami spontan bereaksi juga bilang. Siapa yang menyampaikan, Pak? Pokoknya internal lah. Kami akan buka ke ini. Kalau memang ada tim khusus yang dibuat ini, ya kami akan belak-belakan ke tim itu aja gitu. Alasannya disebutkan nggak tapi Pak?
Yang nggak disebutin, cuma dia bilang dia lihat di TV, wah terlalu sering nongol di TV katanya. Bukan kali ini pengacara Baradae berganti. Sebelumnya pengacara pertama Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri tanpa alasan jelas. 2 hari setelah mundur, Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Bareskrim menunjuk Deolipa dan Burhanuddin sebagai pengacara baru Baradae. Kini Baradae didampingi Roni Talapesi yang mengaku ditunjuk langsung Baradae sebagai pengacara baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan darurat kepada tersangka Barada Richard Eliezer atau Baradae. Perlindungan darurat kepada Baradae diberikan per tanggal 12 Agustus 2022 agar tersangka Eliezer memiliki hak yang sama seperti terlindung yang lain. Perlindungan darurat ini berlaku selama 1 minggu sebelum keputusan paripurna LPSK yang akan dikeluarkan pada Senin depan. LPSK juga meminta kepada Polri agar menjaga keselamatan Baradae selama proses hukum berlangsung. Pasalnya, Baradae merupakan saksi kunci dalam peristiwa tersebut. Perlindungan terhadap Baradae ini penting sebagai JC, bukan hanya soal keselamatannya, tetapi juga menjaga konsistensi dia untuk menyampaikan keterangan hingga pengadilan. Ya, kita jangan hanya lihat hari ini ada di proses penyidikan, tapi 3-4 bulan ke depan dia akan menjadi pihak di pengadilan. Pertanyaannya, apakah Baradae ini kita harapkan tetap selamat sebagai persidangan? Apakah Baradae tetap mempertahankan keterangannya di BAP hari ini atau tidak? Gitu. Nah, sementara itu salah satu tugas fungsi LPSK adalah membangun komunikasi hubungan dengan terlindungnya supaya dia tetap mempertahankan keterangannya itu. Barada Richard Eliezer atau Baradae ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Baradae ditetapkan tersangka bersama 3 orang lain yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. 3 tersangka yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana ancaman hukuman mati. Sementara Baradae terancam 15 tahun penjara. Puluh jaksa penuntut umum telah disiapkan untuk menangani kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Kejaksaan Agung akan memberikan sanksi tegas jika para JPU tersebut tidak profesional dalam menangani kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memeriksa tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat kemarin. Dari hasil pemeriksaan itu, tersangka Sambo mengakui menjadi aktor utama pembunuhan hingga merekayasa skenario tembak-menembak dan perusakan TKP. Selain itu, Komnas HAM juga mengonfirmasi tentang adanya ancaman terkait peristiwa di Magelang dalam percakapan antara Brigadir Joshua dan kekasihnya. Soal apa yang terjadi di Magelang yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Nah, tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik, dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses terkait cerita. Jadi apakah cerita itu betul ataukah tidak, ternyata memang ceritanya tidak betul gitu ya. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan sebagainya. Nah itu kita konfirmasi dan Pak Sambo mengakui bahwa dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Melalui kuasa hukumnya, Verdi Sambo minta maaf kepada institusi Polri dan masyarakat karena telah membuat informasi tidak benar dan menimbulkan polemik. Sambo mengaku akan patuh dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Dan nantinya di pengadilan akan saya pertanggungjawabkan. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai. Sementara terkait dugaan ketidakprofesionalan Polri dalam menangani kasus kematian Brigadir Joshua, Inspektorat Khusus telah memeriksa 31 personel Polri.
Namun demikian, sampai saat ini Polri belum mengungkap motif dibalik penembakan Brigadir Joshua karena berdalih untuk menjaga perasaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Sejumlah perempuan hadir dalam drama kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang diduga didalangi Irjen Verdi Sambo. Perempuan yang hadir sejak awal kasus ini adalah Putri Chandrawati. Dalam episode awal versi Polri, Putri yang merupakan istri Verdi Sambo disebut menjadi penyebab timbulnya prahara yang menyebabkan Brigadir Joshua terkena tembakan Barada Eliezer. Sejak saat itu, Putri disebut mengalami trauma berat dan terus didampingi psikiater. Bahkan Lembaga Perlindungan Saksi LPSK yang berupaya memberikan perlindungan gagal membujuk Putri berbicara karena kondisi psikisnya masih terganggu. Hari Senin kemarin. Tapi benar nggak sih Pak kalau misalkan pas dimintai keterangan ini si Ibu P-nya ini malu untuk memberikan keterangan kepada LPSK ini? Gimana sih Pak? Ya memang yang terucap hanya itu. Malu Mbak. Ya malunya kenapa kita nggak tahu. Tapi berdasarkan pengamatan psikiater tak disangka, di suatu sore usai hujan, di depan Makobrimob Kelapa II Depok, media dikagetkan dengan kemunculan perdana Putri Chandrawati didampingi pengacaranya. Sambil berurai air mata, Putri menuturkan kejadian yang dialami keluarganya, terutama suami yang disebut sangat dicintainya. Saya Putri, bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami.
Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Perempuan yang juga hadir dalam drama rekaan Irjen Verdi Sambo adalah AKP Rita Yuliana. Nama AKP Rita Yuliana menjadi viral karena terseret kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua. Sosok AKP Rita Yuliana saat ini tengah menjadi sorotan publik karena dirinya diduga punya hubungan khusus dengan Irjen Polisi Verdi Sambo. Namun Rita membantah kabar miring ini. Di akun Instagramnya, ia buka suara saat membalas komentar beberapa pengikutnya. Rita mengaku akan segera mengklarifikasi isu ini. AKP Rita kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa kabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini segera ditepis. Perempuan terakhir yang juga muncul dalam drama ini adalah istri Karo Paminal di Propam Polri nonaktif Brigjen Hendra Kurniawan. Adalah Selisa yang mengaku suaminya menjadi korban rekayasa pembunuhan Verdi Sambo. Suaminya merupakan perwira tinggi polisi yang terseret rekayasa pembunuhan yang dibuat Irjen Verdi Sambo. Anak buah Sambo ini dianggap turut membantu mengaburkan barang bukti dan merekayasa cerita pembunuhan serta mengintervensi keluarga Brigadir Joshua. Melalui akun Instagramnya, Sally menyebut suaminya hanya korban dari rekayasa yang dibuat Verdi Sambo. Sally membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Sally mengaku siap membeberkan skenario Verdi Sambo. Hasil penyelidikan tim khusus Polri mengungkap fakta bahwa tidak adanya pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Padahal narasi inilah yang digaungkan sejak awal kasus ini mencuat. Bahkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka Irjen Verdi Sambo masih konsisten dengan pernyataan bahwa Brigadir Joshua melecehkan istrinya. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Meski sebelumnya, Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto telah menyatakan kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual yang terjadi jika merujuk pada pasal-pasal yang diterapkan. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan. Pembunuhan karakter mendiang Brigadir Joshua bahkan mengemuka sejak awal kasus ini bergulir. Tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Dari narasi soal adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang kemudian berubah menjadi pelecehan harkat dan martabat keluarga menjadi alasan Verdi Sambo membunuh Joshua. Namun kini alibinya sudah patah di tengah. Apa sebenarnya motif sang jenderal membunuh ajudannya? LPSK menjadi salah satu sentral lembaga yang menjadi perhatian sejak kasus pembunuhan Brigadir Joshua mencuat. Salah satunya adalah terkait perlindungan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang sejak awal diakui menjadi korban pelecehan seksual. Meski telah berupaya menemui dan mengajak Putri berbicara terkait permohonan perlindungan yang diajukan kuasa hukumnya, namun karena kondisi psikis istri Jenderal Sambo ini masih terganggu dan merasa malu, LPSK memutuskan belum perlu memberikan perlindungan. Yang terkini, Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan pengajuan permohonan perlindungan Putri Chandrawati tidak murni untuk memperoleh perlindungan sebagai korban. Menurut Hasto, permohonan tersebut bisa juga diajukan untuk memberi kesan Putri sebagai korban. Putri juga tidak pernah bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada LPSK. Ibarat cerita bersambung, perkembangan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terus bergulir dan dinantikan publik. Hampir setiap harinya selalu ada drama dan update terbaru. Salah satu drama yang menarik ialah keterlibatan banyaknya anggota polisi dalam merekayasa kasus.
Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam yang juga atasan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, bersama 3 tersangka lainnya. Selain itu, Polri memastikan 31 polisi terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan, sehingga menghambat proses olah TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hal itu diketahui setelah pemeriksaan yang dilakukan tim Inspektorat Khusus Polri. Yang sudah dimintain keterangan 56, 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice dan juga masih dikembangkan kembali. Ya, Irsus ini masih berproses. Kalau misalnya dari 31 itu terbukti ada pelanggaran pidananya dari Irsus, mekanisme serahkan ke penyidik. Nanti dari penyidik Bareskrim akan ditindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Irsus. Kini publik berharap drama pembunuhan dapat dibuka dengan terang benderang. Selain itu, publik juga menantikan sikap tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum polisi yang terlibat serta dapat bersih-bersih institusi demi menjaga marwah kepolisian. Semuanya jelas demi mencapai muara agar kepercayaan publik terhadap institusi Polri dapat kembali. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pak Bupati, Pak Gubernur. Tak bisa garap lahan sawah, ibu petani menangis. Dari situlah kami makan. Sekwan dan bendahara Pali divonis 6 dan 7 tahun. Taufik Selati prajurit tembak sasaran secara taktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini Senin 15 Agustus 2022. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama pemirsa, puluhan petani yang berasal dari Desa Negeri Sakti, Jalur 29 Blok B, mendatangi kantor Camat Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang ibu di antara para petani menangis meratap minta agar Presiden, Gubernur, Bupati, dan Camat dapat membantu penyelesaian sengketa lahan milik mereka. Inilah lahan persawahan yang menjadi objek sengketa dua warga desa Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kini masih berstatus sengketa. Akibatnya, petani tidak dapat bercocok tanam. Puluhan orang petani dari warga dari Desa Negeri Sakti yang bertikai dengan warga Desa Pangkalan Damai Jalur 29 Blok A terpaksa berbondong-bondong mendatangi kantor Camat Air Sugihan Kabupaten Oki.
Mereka meminta pemerintah Kecamatan Air Sugihan turun tangan menyelesaikan persoalan lahan yang sedang mereka hadapi. Salah seorang di antara mereka, ibu petani, penangis meratap lahan sawah yang digarap 20 tahun tidak boleh lagi ditanami. Dirinya berulang-ulang meminta tolong kepada gubernur, presiden, dan bupati karena dari lahan sawah ia mencari nafkah untuk biaya hidup dan biaya anak-anak sekolah. Ya, tolong bantu kami, Pak. Kami tidak tahu lagi mau kemana kami mengadu. Kita, Bu, penghasilan kita. Nggak ada lagi, Pak. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, tolong kami, Pak. Dari situlah kami makan, dari situlah kami membayar biaya sekolah anak-anak kami, Pak. Tolong kami, Pak. Kita akan pertemukan kedua belah pihak untuk bisa kita bicarakan secara kekeluargaan, karena memang status lahan ini juga sudah dibuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa ada status hukum terhadap lahan tersebut. Harapan kami tetap nanti kedua belah pihak harus dapat membicarakannya secara kekeluargaan, karena memang ini adalah keluarga besar dari Kecamatan Air Sugihan. Mendapat keterangan dari Camat Air Sugihan tersebut terkait status lahan itu, mereka akan legowo kalau memang ada sertifikatnya, harus diperiksa keaslian sertifikat tersebut. Dari Palembang, Guntur Anyus melaporkan. Terbukti lakukan penyimpangan dana anggaran dinas luar dan dalam kota, 2 pejabat Kabupaten Pali yakni Sekwan Sonhaji dan Bendahara Frans Wayudi divonis hakim hukuman 6 tahun dan 7 tahun kurungan penjara. Persidangan kasus korupsi penyalahgunaan dana anggaran perjalanan dinas luar dan dalam kota yang dilakukan pimpinan, pegawai, dan TKS pada Sekretariat DPRD Pali pada tahun 2020 dengan terdakwa mantan Sekwan Sonhaji dan bendaharanya Frans Wahyudi kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang Jumat 12 Agustus 2022. Dalam persidangan yang Ketua Majelis Hakim Efrata Tarigan, kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, memperkaya diri sendiri dan orang lain, melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang tentang Korupsi. Terdakwa Sonhaji divonis hakim pidana 6 tahun penjara, sementara terdakwa Frans Wahyudi dihukum 7 tahun penjara dan masing-masing didenda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Mewajibkan kedua terdakwa mengganti kerugian negara sebesar 869 juta rupiah dengan ketentuan apabila tak sanggup membayar maka diganti pidana penjara 1 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Pali yang menuntut terdakwa masing-masing 7,5 tahun dan 8,5 tahun penjara. Kalau lihat dari tadi putusan tadi, hakim tidak memandang seperti itu memperkaya orang lain, tapi untuk menguntungkan diri sendirinya. Mereka. Kalau dari pihak pengadilan, namun kita lihat nanti apa petunjuk pimpinan, apakah kita nanti akan menindaklanjuti apa yang kita tuntut sebelumnya. Kalau dari tindak pidana khusus kemarin dari Kejari Pali, kita menuntut untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain di pasal 2. Penyimpangan tersebut terkait perjalanan dinas yang dilakukan pimpinan, pegawai, serta tenaga kerja sukarela pada Sekretariat DPRD Pali pada tahun 2020. Dari Palembang, Guntur Yansa Anyus melaporkan. Pengadaan baju senam lansia pada Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih tahun 2021 sebesar 1,16 miliar rupiah berdasarkan audit Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan ditemukan kerugian negara mencapai 470 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih Roy Riyadi mengatakan ketiga tersangka korupsi pengadaan baju senam lansia di Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih dalam waktu dekat akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Dari hasil audit yang bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan kerugian sebesar 470 juta rupiah. Saat ini, tim khusus tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Prabu Mulih terus mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Tentu kami akan melakukan penyidikan ini dan segera kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor biar masyarakat bisa melihat, biar baik tersangka maupun nanti terdakwa
akan mendapatkan keadilan di pengadilan tersebut sesuai dengan perbuatannya. Nanti kalau sudah diserahkan ke penuntut akan dikeluarkan spring tentang Sebelumnya, Tim Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menahan 3 orang tersangka korupsi dan penyitaan belasan dokumen di Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli, serta 1 unit mobil dan sepeda motor dari rumah kontraktor. Ketiganya dikenakan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 1, pasal 3 Junto 18 dan Junto pasal 55 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Dari Prabu Muli, Berry Brima iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi Pemprov Sumsel gelar BIMTEK Integritas Keluarga Anti Korupsi. Tetaplah di iNews Sumsel. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, menggandeng Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan bimbingan teknis integritas mewujudkan keluarga anti korupsi. BIMTEK ini melibatkan seluruh kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Meraih dukungan masyarakat dalam upaya penanganan bahaya laten korupsi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggandeng Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan menyelenggarakan bimbingan teknis integritas mewujudkan keluarga anti korupsi. Pelaksanaan BIMTEK yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang di Kota Palembang diikuti seluruh kepala dinas lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Tidak hanya kepala dinas, istri maupun suami kepala dinas dilibatkan, serta diberikan edukasi tentang bahaya tindakan korupsi. Direktur Permas KPK RI, Kumbul Kuswijanto Sujadi menjelaskan, peran keluarga menjadi sangat penting dalam upaya penekanan dan antisipasi tindak pidana korupsi bagi masyarakat khususnya pejabat pemerintah dan memiliki kebijakan-kebijakan. Bimbingan teknis integritas mewujudkan keluarga anti korupsi dibuka langsung Direktur Permanas KPK RI Kumbul Kuswijanto Sujadi bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Segala sesuatu itu timbul biasanya dari lingkungan terkecil dulu, dari individu, dari keluarga, dari lingkungan masyarakat. Saya sepakat dengan Pak Kumbul, ini bukan budaya tapi perilaku. Nah, perilaku itu tentu dapat terpengaruh oleh sekitarnya. Nah, makanya ini para pejabat-pejabat diundang bersama istri, yang istri membawa suami, yang suami membawa istri, agar bisa saling mengingatkan dari lingkungan yang terdekat. Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan program keluarga berintegritas. Jadi dalam rangka memberantas korupsi, itu kan yang pertama itu diawali dari individu. Kemudian yang kedua mulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga. Jadi kita ingin membentuk sebuah keluarga yang anti korupsi. Bagaimana keluarga menanamkan nilai integritas, suami istri saling mengingatkan. Makanya kita hadirkan sekarang ini para pejabat di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan ya untuk kita lakukan kegiatan mengingatkan tentang nilai integritas, bagaimana mengimplementasikan. Bimbingan teknis diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar dan bijaksana. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Latihan puncak Combined Arms Live Fire Exercise (CALFEX) atau latihan tembakan amunisi tajam terintegrasi Super Garuda Shield 2022 di Puslatpur Kordiklatat Batu Raja ditinjau langsung Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Panglima Komando Indo-Pasifik Admiral John Aguilino. Pada latihan puncak Super Garuda Shield 2022, CALFEX memvalidasi kemampuan komandan lapangan untuk merencanakan dan melakukan tembakan langsung yang cepat secara taktis, aman, dan realistis. Menerapkan prinsip-prinsip taktik manuver dalam lingkungan pertempuran. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan pada puncak latihan kali ini menembak dengan peluru tajam dilakukan bukan hanya prajurit infanteri dengan senjata perorangan, tapi juga dengan kesenjataan lain yang tugasnya memberikan bantuan tembakan seperti artileri Medan, ada roket Astros dari Indonesia dan Amerika dengan HIMARS, ada juga tembakan dari udara TNI AU dan juga US Army. Panglima TNI menegaskan latihan bersama dengan Australia ini sudah dilakukan sejak 15 tahun belakangan secara bilateral, mulai dari Angkatan Laut, Udara, dan Angkatan Darat. Pelatihan bilateral dilakukan di Indonesia dan maupun di Australia. Relatif berjalan lancar, banyak beberapa dinamika, seperti adanya rintangan yang akan harusnya dihancurkan tapi ternyata tidak hancur, sehingga itu harus direspons secara cepat oleh Komandan Pompi, sektor yang paling kanan tadi, yang terakhir. Nah, itu juga memberikan pengalaman baru. He was able to pull together 14 nations, deliver interoperable forces, realistic training, and all towards the purpose of ensuring that our forces can come together and support whatever is needed in time of crisis. I thank him for his leadership. I thank him for his partnership, and the efforts today. Adapun persenjataan dan alutsista canggih yang digunakan antara lain Meriam 105 KH-178, Meriam 105 M119, Heli AH-64, Heli UH-60 Black Hawk, Heli BL-412, Astros, HIMARS, dan MO-60 dan MO-81. Personil yang terlibat dalam Combined Arms Live Fire Exercise terdiri dari TNI AD 698 personil, US Army 750 personil, dan Australia 88 personil. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustina, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus KDRT yang dilakukan oleh tersangka Wewen kepada istrinya dihentikan penuntutannya secara hukum. Kejari Oki menerapkan restoratif justice sehingga tersangka dibebaskan. Berdasarkan surat keputusan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Oki, kasus KDRT yang dilakukan oleh Wewen bin Ariswan kepada istrinya Wulandari dinyatakan dihentikan. Kasus tersebut ditangani secara restoratif justice sehingga tersangka dibebaskan. Penerapan restoratif justice pada kasus KDRT itu berlangsung di Aula Kejari Oki yang dihadiri langsung Kejari Oki, Kasipidum, Jaksa Penuntut Umum, fasilitator, tokoh masyarakat, korban, dan keluarga, serta tersangka. Diterapkannya restoratif justice pada kasus KDRT ini mengingat keduanya antara tersangka dan korban telah melakukan perdamaian secara keluarga. Selain itu, tersangka merupakan tulang punggung keluarga, tidak hanya bagi anak dan istrinya, tetapi juga bagi kedua orang tuanya. Tersangka juga masih memiliki 2 orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan orang tua. Kemudian, antara tersangka dan korban diketahui masih saling mencintai. Korban terutama dan keluarga untuk agar bisa difasilitasi dilakukan perdamaian. Karena tersangka ini adalah masih suami sah daripada korban sendiri, mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil, dan tersangka pun merupakan tulang punggung keluarga. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jaksa, Bapak Kajari, Bapak Kasipidum, dan Bapak Fasilitator dan semua jajarannya yang sudah menerima permohonan perdamaian kami. Kejari Oki juga memberikan santunan kepada keluarga Wewen berupa sembako dan uang guna meringankan beban ekonomi keduanya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Anyus melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi potensi budidaya ikan nila kerambah Danau Ranau. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Sumsel. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ketertiban berlalu lintas di wilayah Polres Banyuasin, Kapolres Banyuasin memerintahkan personil di jajaran setiap polsek untuk mengatur arus lalu lintas serta menertibkan pengendara yang tidak tertib berlalu lintas. Mulai dari pos KM 12 hingga ke Betung, para personil lantas jajaran Polres Banyuasin mulai aktif menjaga dan menertibkan arus lalu lintas agar tetap lancar di tengah kesibukan masyarakat pengguna jalan lintas Timur Sumatera. Selain mengatur arus lalin, petugas juga memeriksa kelengkapan persyaratan kepada pengemudi. Kapolres Banyuasin mengungkapkan kelancaran arus lalin adalah prioritas utama. Pemantauan melalui CCTV juga dilakukan agar setiap kejadian dapat segera ditanggulangi. Tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, maka pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas dilaksanakan untuk mengamankan aktivitas masyarakat sehingga aktivitas masyarakat berjalan lancar dan situasi Kamtibmas kondusif. Pemantauan lalu lintas yang terlihat di belakang saya ini merupakan pit office dari ETLE dan CCTV room untuk memantau kepadatan lalu lintas di jalur Betung, Palembang, kemudian untuk mengetahui situasi lalu lintas supaya kita bisa mengantisipasi lebih cepat apabila terjadi kemacetan. Sementara itu, Pos Lantas Musi Pait Banyuasin mendapatkan salah satu pengendara bernopol BG 1570XB dicurigai karena membawa sapi yang telah disembeli, namun kembali dilepas karena memang sapi yang dibawa oleh sopir dalam keadaan sakit. Itu ubur-ubur waktu, Pak. Sebab semalam dipotong, ubur-ubur waktu. Apa sapi ini memang kena penyakit PMK, Pak? Enggak. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangat menjanjikan. Selain potensi pariwisata yang banyak belum dikembangkan, juga potensi sumber daya alamnya seperti budidaya ikan keramba dengan hasil yang menggiurkan. Berikut liputannya untuk Anda. Danau Ranau yang cukup asri dan sumber air yang sangat melimpah. Meski musim kemarau, selain dijadikan sebagai objek wisata air, juga dapat dijadikan budidaya ikan keramba yang dapat meraup pundi-pundi rupiah. Potensi air Danau Ranau yang masih sangat alami dan bebas dari limbah sampah dapat menghasilkan ribuan ton ikan nila hingga berpotensi dijadikan peternakan ikan keramba yang sangat menggiurkan. Setidaknya, dalam satu malam, puluhan ton ikan nila Ranau asal desa Kota Batu, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan dikirim ke seluruh pasar tradisional Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Selain itu, dikirim keluar kota seperti ke Batu Raja, Lubuk Linggau, Musirawas, Kota Palembang, bahkan ke berbagai wilayah di Lampung, Bengkulu, Jambi, Jakarta, hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Fendi, salah satu petani tambak yang sudah puluhan tahun budidaya ikan keramba, menuturkan dari hasil usaha ikan kerambanya tersebut, dirinya mampu mendapatkan omset 20 juta rupiah per bulan. Ikan nila yang ada di Danau Ranau, yaitu tadinya patin ada. Untuk pasar tradisionalnya ke Batu Raja, Muara II, Prabu Mulih bisa masuk, Palembang bisa masuk. Terus ke Lampung, arah Lampung, Tanjung Karang. Ke Pulau Jawa juga masuk. Bahkan udah beberapa bulan ini rutin pengiriman ke Pulau Jawa. Sebagian untuk sekarang-sekarang ini karena ada pandemi ini, makanya kita masuk ke pasar-pasar tradisional. Kalau sebelum pandemi itu ke pabrik, bahkan dikirim ke Surabaya dan ke pabrik-pabrik pakan. Kendalanya itu dari segi kematian, karena belum ada petugas penyuluhan yang memberikan penyuluhan pada kami petani keramba ini. Kalau penyakit ini obatnya, kalau penyakit ini obatnya. Hanya kami googling di Google aja. Setiap hari, Pendi panen ikan nila 7 hingga 8 ton. Ikan keramba nila Ranau ini banyak peminat lantaran tidak berbau tanah. Daging ikan tidak pucat meski berjam-jam dibekukan dalam es. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri News Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.